Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Di channel ini gue bakalan sharing tentang self-development, productivity hacks, finance, money, banyak hal yang gue pengen sharing ke teman-teman di umur gue yang 20-an. Buat lo yang berkenan, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa, kalau lo dapetin manfaat dari video gue cuma titip satu hal, bagikan ke 3 orang terdekat dalam hidup lo. So damn that you care. And lo gak pernah tahu, bisa jadi video itu yang lagi mereka butuh dengerin. So hari ini gue bakalan ngebahas tentang value diri. Bagaimana kita bisa menentukan value diri kita agar kita tidak terlalu fokus dengan pencapaian orang lain. Nah, gue sering bilang kayak sosial media itu selalu membuka peluang untuk kita membandingkan diri kita. Nah, kalau kita sudah memiliki value diri yang bagus, kita akan selalu percaya diri, teman-teman. Kita akan selalu pede, kita akan selalu fokus dengan apa yang menjadi life goals kita atau tujuan kita, seperti itu. Sebelum ke sana, apa sih value itu? Nah, kalau kalian ketik di Google, kalian akan menemukan pengertian bahwa value adalah penilaian seseorang tentang apa yang penting dalam hidup. Nah, nilai kehidupan yang kita miliki, prinsip hidup yang kita percayai gitu kan, yang kita yakini bahwa itu adalah nilai diri kita. Nah, misalnya kayak value of kindness gitu. Nah, nilai-nilai kebaikan yang kita miliki di dalam diri kita. Misalnya kayak ada yang nilai diri seseorang itu kayak gue punya temen, dia anaknya sosial banget, namanya Asbu dari Bogor. Dia luar biasa, kayak membuat sebuah yayasan Kemah Harapan. Dan di yayasan ini mereka membuat kegiatan untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Nah, jadi itu adalah value of kindness gitu. Jadi ada nilai-nilai sosial, nilai-nilai kebaikan yang ada di diri orang tersebut seperti itu. Nah, gue contohnya misalnya kayak gue punya value of growth gitu. Jadi gue punya nilai untuk gue bisa bertumbuh. Gue pengen belajar hal baru, gue selalu pengen mencari influence baru, sharing dengan teman-teman baru dan sebagainya. Nah, itu adalah value of growth, teman-teman. Value diri ini bisa terdistraksi atau gue sering bilang kayak terkontaminasi oleh paling banyak itu dari sosial media. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan informasi yang kita konsumsi seperti itu. Apa yang kita konsumsi ini akan mempengaruhi bagaimana kita melakukan sesuatu, bagaimana kita bertindak seperti itu. Penting banget untuk menjaga apa yang kita konsumsi, teman-teman. Nah, informasi itu bisa memiliki dampak yang sangat baik, bahkan sangat buruk untuk diri kita. Logikanya seperti ini, teman-teman. Segala informasi yang kita masukkan ke dalam dapur pemikiran kita, otomatis akan merubah diri kita. Taruhlah diri kalian sebagai seorang chef. Semakin banyak bahan-bahan makanan yang kalian masukkan ke dalam dapur kalian, maka otomatis semakin banyak pula kombinasi makanan yang bisa kalian buat, seperti itu. Nah, bahan makanan ini layaknya informasi tadi. Kita bahkan secara sadar gitu memasukkan bahan-bahan itu ke dalam dapur kita. Kalau kita memasak sesuatu, secara otomatis kita akan membuat makanan sesuai dengan bahan yang tersedia tentunya. Kalau posisi kalian jadi chef tadi, ketika memasukkan bahan-bahan, taruhlah bahan seperti nasi, minyak goreng, terus bawang merah, bawang putih, garam. Nah, kombinasi apa yang bisa kalian buat? Ya otomatis nasi goreng gitu kan. Apakah bisa sayur asem gitu? Ya otomatis nggak bisa dong, karena bahan-bahannya nggak tersedia. Kita nggak masukin bahan-bahan buat kita bikin sayur asem tadi, seperti itu. Jadi bahan-bahan makanan ini ada yang baik, ada juga yang menjadi racun buat kita gitu kan. Nah, begitu pula dengan informasi tadi. Nah, kalau kita memasukkan informasi ke dalam dapur pemikiran kita, otomatis kombinasi kebaikan-kebaikan yang akan keluar. Nah, begitu pun sebaliknya. Value diri atau prinsip hidup itu memang tidak mudah untuk kita pegang terus, teman-teman. Pasti akan ada momen kita capek, kita lelah, kehilangan arah, salah fokus. Nah, makanya penting banget selain kita tahu value diri kita, selain kita fokus untuk mencapai prinsip hidup kita, sebenarnya kita juga sebaiknya mencari lingkungan yang tepat. Kenapa lingkungan itu penting? Either membangun bisnis, kuliah, atau apapun yang kalian kerjakan saat ini gitu, kita semua pasti punya mimpi, setuju. Tapi yang membuat kita bisa pegang terus value diri kita dengan baik itu karena ada komunitas yang selalu support kita seperti itu. Dan yang penting dari ini, teman-teman, jangan takut untuk bilang iya dan tidak pada sebuah peluang.
pada sebuah kesempatan atau pada sebuah pertemuan gitu. Karena tidak semua lingkungan cocok dengan diri kalian. Kalian tidak dilahirkan untuk semua circle. Makanya harus pilih circle yang mana circle itu bisa mendekatkan diri kalian dengan value diri kalian dan membuat kalian percaya diri dengan diri kalian sendiri seperti itu. Ada support system yang silahkan masuk ke komunitas ini. Dan hal yang paling penting dari ini teman-teman, kualitas diri itu adalah sesuatu yang paling mahal dari kehidupan kita sebenarnya. Gue saranin buat lo yang berada di quarter life crisis kayak gitu, gue saranin buat lo mencoba hal-hal baru lagi. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk melakukan hal baru. Karena orang yang sukses adalah orang yang tidak takut akan salah langkah. Dan terakhir, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, bermanfaat buat kita semua. Dan buat teman-teman yang pengen ngelihat digital produk gue, buat teman-teman yang pengen traktir gue ngopi, bisa kunjungi link page gue di deskripsi. Gue taruh linknya di bawah. And see you in another video. Thank you.